السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah a'azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri di antara semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita diberikan hidayah di atas Islam, kita diberikan hidayah di atas sunnah. Ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kita wajib bersyukur diberikan hidayah taufik oleh Allah. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas Islam. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Betapa banyak juga orang yang tidak diberikan hidayah taufik untuk menuntut ilmu syar'i. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Di samping nikmat-nikmat yang lain yang wajib kita syukuri, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Ikhwan fiddin, azakumullah, kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat Islam ini. Allah karuniakan kepada kita Islam yang merupakan nikmat yang paling besar. Ini merupakan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu agar para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam mendakwakan dakwah ini, yaitu mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Karena Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Begitu juga Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, mengajak manusia seluruhnya untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Satu-satunya agama yang hak ini agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Ini wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Satu-satunya agama yang hak agama Islam. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Apa saja bentuknya nggak akan diterima oleh Allah.
yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diredhoi di sisi Allah agama Islam. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kita wajib meyakini bahwa Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Wajib diyakini demikian. Jadi enggak ada istilah semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini perkataan yang batil, perkataan yang sesat, perkataan yang kufur. Karena Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, "Inna dina 'indallahil Islam." Agama yang diridhoi insyaallah agama Islam. Selain Islam enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Dengan dasar surah Ali Imran ayat 19 dan surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah Taala dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi satu agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai Allah hanya Islam. Selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Majusi untuk masuk ke dalam agama Islam ini seluruhnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pengancam, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka Nabi mengajak semuanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau ada orang, apakah dia Yahudi atau Nasrani atau yang lain, yang mereka tidak masuk ke dalam agama Islam setelah diutus di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Artinya sesudah datangnya Nabi Muhammad SAW, semua wajib untuk masuk dalam agama Islam. Selain Islam enggak akan diterima oleh Allah Taala. Kemudian yang kedua, bahwa agama Islam ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Enggak ada satupun yang tersisa dalam agama ini. Semua sudah dijelaskan berkaitan dengan masalah pribadi, dengan masyarakat, masalah pribadi, keluarga, masyarakat, masalah muamalah, masalah politik, semua lengkap dalam agama ini. Enggak ada satupun yang tersisa, enggak ada. Kalau masalah buang air diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan Allah, berkaitan dengan masalah tauhid, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan yang manhaj dan yang lainnya, enggak mungkin Nabi enggak jelaskan. Semua dijelaskan. Makanya ketika kaum musyrikin bertanya kepada seorang sahabat, apakah Nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu? Iya, dijawab. Sampai tentang tata cara buang air diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tata cara buang air diajarkan, apalagi yang lain, yang masalah yang paling penting tentang masalah tauhid, bagaimana manusia beribadah kepada Allah dan yang lainnya, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, diajarkan oleh Rasulullah.
Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke sorga dan menjauhkan kalian dari api neraka, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian. Semuanya lengkap. Enggak ada satupun yang tersisa dari agama ini. Semua diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Allah turunkan ayat pada Hajjatul Wada' di padang Arafah di sore hari, di saat berkumpulnya lebih dari 100.000 manusia. Allah turunkan ayat surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam ini, enggak boleh tambah lagi, enggak boleh dikurangi, semua lengkap. Dan agama Islam ini untuk seluruh manusia, karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia. Jadi ya apa yang Nabi jelaskan, yang Nabi ajarkan kepada para sahabat untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi enggak ada Islam Indonesia, Islam Arab, Islam Amerika, enggak ada. Islam ini satu yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk seluruh manusia, dan sudah diajarkan semuanya lengkap. Apa yang Nabi jelaskan kepada umat tentang akidah untuk semua umat ini. Apa yang Nabi jelaskan tentang sholat untuk seluruh manusia. Apa yang Nabi SAW jelaskan tentang masalah pakaian untuk seluruh manusia. Semuanya lengkap. Enggak boleh dikotak-kotak, enggak boleh dibagi-bagi. Jadi pakai katanya pengkotakan, pembagian itu tujuannya agar manusia keluar dari agama Islam sedikit demi sedikit. Makanya kita wajib hati-hati dengan orang-orang yang mengkotak-kotak agama ini. Bahwa agama Islam semuanya cocok, syamil dan kamil. Agama Islam kamil dan syamil. Kamil sempurna semuanya dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dan cocok untuk setiap masa, setiap zaman, setiap waktu, setiap bangsa, setiap orang. Cocok agama ini, semuanya. Agama Islam ini datang untuk islah. Agama Islam ini shalah. Shalah artinya untuk seluruh manusia, seluruh zaman, seluruh tempat. Dan agama Islam muslih, shalah dan muslih. Shalah baik untuk semuanya, dan muslim memperbaiki keadaan manusia. Islam datang untuk memperbaiki. Maka dakwah kita, dakwah Quran wa sunnah ala fahmi salaf, memperbaiki manusia. Semakin orang mengaji, semakin mengkaji, semakin baik, bukan semakin rusak. Ketika orang semakin rusak, berarti nggak benar ajaran yang disampaikan itu. Islam ini salah, dan juga Islam ini muslih, memperbaiki semuanya. Ikhwani fiddin, azakumullah, ini sebagai muqaddimah yang harus saya sampaikan. Karena yang kita peluk agama Islam, kita harus tahu tentang agama ini, supaya orang itu jelas apa sih agama Islam itu. Kalau definisinya sebagian antum sudah tahu. Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu artinya menyerahkan diri kita kepada Allah dengan tauhid. Enggak ada kesyirikan, dan tidak boleh ada kesyirikan dalam agama Islam. Karena seluruh nabi, seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam, dakwahnya semua mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Enggak boleh ada kesyirikan dengan alasan budaya atau adat istiadat atau kebiasaan nenek moyang. Semuanya tidak boleh. Semuanya harus mentauhidkan Allah. Islam datang agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ini ajaran Islam, dan itu yang dibawa oleh seluruh nabi dan seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya agar kalian beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhkan taghut. Semua yang disembah
selain Allah, jauhkan semua yang disembah selain Allah. Maka agama Islam ini adalah tunduk menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Sami'na wa ata'na. Enggak boleh dibantah, enggak boleh dilawan. Semua nas Al-Qur'an yang ada dalam Al-Qur'an, semuanya ini yang dalam Al-Qur'an semuanya benar. Enggak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal muttaqin. Ini Al-Quran gak ada keraguan. Semuanya lengkap dalam Al-Quran. Dari mulai awal sampai akhir gak ada keraguan padanya. Sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Makanya kewajiban kita untuk taat. Al-Quran dan Sunnah untuk ditaati. Bukan dilawan dengan akal manusia. Bukan dibantah. Bukan diotak-atik. Tapi taslim. Ini jalan selamat manusia. Ketika mereka melawan Al-Quran, membantah Al-Quran dengan ra'yunya, maka mereka tambah jauh, tambah sesat. Kalau sudah datang wahyu, sami'na wa ata'na. Ini jalan selamat. Jangan diotak-atik agama ini. Agama ini datang dari Allah agar manusia menjalankan wal inqiyadu lahu bi ta'ah, tunduk patuh dengan ketaatan. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Definisi Islam berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang berbuat syirik. Karena nggak bisa akan berkumpul antara tauhid dengan syirik selama-lamanya. Nggak akan berkumpul antara iman dengan kufur dalam hati manusia, nggak akan kumpul selama-lamanya. Antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada orang musyrik, orang kafir nggak akan berkumpul dalam hati manusia selama-lamanya. Ini wajib kita yakini. Ini akidah yang harus kita pegang. Ketika dia tidak berlepas diri kesyirikan, tidak berlepas diri orang-orang berbuat syirik, maka dipertanyakan tentang keislamannya. Dia betul Islam atau tidak? Anda perhatikan. Saya bawakan ayat lagi untuk perhatikan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mengajak bapaknya untuk masuk ke dalam agama Islam ini dan mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam agama Islam ini, mereka tetap masih tidak mau. Kemudian Ibrahim berkata kepada mereka, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarni fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri barok gitu, dengan apa yang kalian sembah selain Allah. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, maka Allah akan menunjuki aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat ini kalimat la ilaha illallah, kalimat yang tetap dan abadi pada anak keturunannya sampai didakwakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat ini. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bapaknya sudah nggak mau lagi menerima agama yang hak ini, agama Islam, begitu juga kaumnya, Nabi Ibrahim mengatakan, aku berlepas dari kalian. Tidak boleh mencintai mereka, tidak boleh mendukung mereka, tidak boleh membantu mereka, tidak boleh bergabung dengan mereka, tidak boleh mendukung mereka sama sekali. Bara, berlepas diri, kecuali zat yang satu, itu hanya Allah SWT. Karena Allah pasti akan menunjuki kita. Itu Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 28. Ikhwan fillah, azakumullah. Sekarang kita akan bahas buku memahami kalimat syahadat ini. Buku ini tebal, ya, nggak mungkin semuanya kita bahas. Jadi kita bahas tentang poin-poin yang penting dari buku ini. Yang pertama, yaitu bab yang pertama, kita akan bahas sedikit yang berkaitan dengan makna syahadat. Karena orang Islam itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan orang kafir dia dikatakan Islam setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makna syahadat ini disebutkan
di bab yang pertama ini panjang, saya nggak sebutkan semuanya. Jadi makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah, yaitu persaksian, dijelaskan oleh para ulama. Makna asyhadah yang pertama artinya kehadiran, itu kehadiran hati. Yang kedua pemberitaan. Yang ketiga mengetahui hakikat yang ia saksikan. Untuk melihat penjelasan di halaman 62 di buku itu, di buku tentang syahadat, antum lihat di halaman 62. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah yang menulis syarah kitab tauhid, yaitu Fathul Majid dan juga Qurratu Uyunil Muwahhidin. Beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah berkata, tidak diragukan lagi bahwa sebuah persaksian yaitu syahadah tidak berlaku kecuali dilandasi dengan ilmu, keyakinan dan kejujuran. Ilmu, keyakinan dan kejujuran. Adapun persaksian syahadah yang dilandasi dengan kebodohan dan keraguan-raguan, maka itu telah tidak bermanfaat. Dan saksi dengan keadaan seperti itu dikatakan sebagai pendusta atau saksi palsu, karena ia tidak mengetahui apa yang ia persaksikan. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita harus tahu. Makanya Allah berfirman di dalam surah Muhammad surah 47 ayat 19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Makanya harus berilmu. Makanya Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya di Kitabul Ilmi menyebutkan, jadi disebutkan oleh beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Ilmu dulu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Sebab ilmu ini imamul amal. Jadi orang itu harus berilmu, yakin dan jujur. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dan melihat sama di halaman 62 juga, ketika beliau menjelaskan tentang makna asyhadu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, makna asyhadu, beliau berkata maknanya aku mengucapkan dengan lisanku dan mengungkapkan apa yang tersimpan di hatiku dari keyakinanku bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah atau diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Ini makna syahadat yang diucapkan oleh manusia, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi harus ada kehadiran hati, pemberitaan dia ucapkan, dan juga dia mengetahui tentang hakikat yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua, bab yang kedua, kedudukan dua kalimat syahadat. Ini kedudukannya sangat tinggi, dan ini nggak perlu saya baca tentang kedudukannya. Cuma di sini saya sebutkan tentang pentingnya di sini di halaman 68. Di halaman 68, pentingnya mengetahui makna la ilaha illallah semakin ditekankan ketika banyaknya orang yang menyimpang dari pemahaman yang benar, dan semakin jarang juga orang yang serius menjelaskan dan menjabarkan makna kalimat ini. Betapa banyak penafsiran kalimat ini yang keliru menghiasi buku-buku dan lisan-lisan ahli bid'ah, serta berakibat pula penyimpangan dalam agama seseorang. Allahul musta'an. Jadi kita harus tahu tentang makna kalimat ini. Dia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama ini. Maka disebutkan orang yang mengetahui kalimat ini, memahaminya, meyakininya, dan dia jujur mengucapkannya, dia akan merasakan manisnya iman.
Dia akan merasakan kenikmatan iman. Dia akan merasakan kecintaan hanya kepada Allah, kedekatan kepada Allah, kerinduan kepada Allah. Dia ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Dia takut hanya kepada Allah. Dia mengharap hanya kepada Allah. Ketika dia mengucapkan seperti ini dan dia meyakini demikian, dia telah masuk ke dalam sorga dunia. Perhatikan itu. Ketika orang mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, dia memahami tentang kalimat ini, dia meyakini tentang kalimat ini, mencintai kalimat ini, dia jujur dengan kalimat ini, dan dia meyakini tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dia mengharap hanya kepada Allah, dia takut hanya kepada Allah, dia tawakal hanya kepada Allah, dia berbuat semuanya karena Allah, maka dia telah masuk ke dalam sorga dunia. Sorga dunia, seperti bagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Makanya di sini disebutkan, antum lihat di halaman 72. Di halaman 72. Surga pengetahuan, kecintaan, kedekatan dengan Allah, kerinduan terhadap pertemuan dengan Allah, senang dengan Allah dan ridho terhadapnya merupakan tempat tinggal ruhnya di dunia. Barang siapa yang surga tersebutlah tempat tinggalnya di dunia, maka surga abadi yang akan menjadi tempat tinggalnya di akhirat. Adapun barang siapa yang terhalang dari surga dunia, maka dia akan lebih terhalang dari surga yang abadi. Orang-orang yang melakukan kebajikan berada di dalam surga kenikmatan, meskipun mereka mengalami kesulitan, kesempitan hidup di dunia. Sedangkan orang-orang yang durhaka berada dalam neraka kepedihan, meskipun kehidupan dunia mereka serba cukup. Jadi surga dunia itu yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah SWT, meyakini bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dia takut hanya kepada Allah, dia cinta hanya kepada Allah, dia tawakal hanya kepada Allah, dia menyembelih hanya karena Allah dan menurut syariat Allah, dia bernazar karena Allah. Seluruh ibadahnya ditujukan hanya kepada Allah SWT. Ini dia mendapatkan surga dunia. Kenikmatan, kelezatan, dan nikmat juga dalam dia melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Karena dia meyakini bahwa yang memiliki langit, bumi dan menciptakan seluruhnya Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang menghidupkan, mematikan hanya Allah SWT. Dia yakin dengan itu. Maka dengan yakin dan dia pahami dan dia amalkan, maka dia mendapatkan surga dunia. Meskipun dia hidupnya sempit, meskipun dia fakir, meskipun dia miskin, tapi dia hatinya nikmat, mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Kemudian disebutkan lagi di halaman 74, mukmin yang ikhlas kepada Allah merupakan mukmin yang paling baik hidupnya, paling tentram pikirannya, paling lapang dadanya, dan paling bahagia hatinya. Inilah surga yang disegerakan sebelum surga yang abadi. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, seperti Allah sebutkan di surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falunuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, laki-laki dan perempuan, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Pertama kali ketika disebutkan kehidupan yang baik, kehidupan hati. Hatinya hidup, ruhnya hidup. Dan kami akan balas mereka dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini yang dikatakan surga dunia.